Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mardiana dari Fakultas Ekonomi Syariah 2 SIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah filsafat abad pertengahan, para tokoh dan pemikirannya. Filsafat abad pertengahan ini dikenal dengan abad ke-8 karena pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga pemikiran ilmu pengetahuannya terhambat atau tidak berkembang, karena semuanya itu telah diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang mendasarkan pada keyakinan. Jadi, menurut saya, perkembangan ilmu pengetahuan seperti saat ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap atau evolutif, karena sejarah ilmu pengetahuan, mau tidak mau, kita harus mempelajarinya secara teratur atau produktif. Jadi, filsafat abad pertengahan ini berisikan penyatuan filsafat dan teologi, karena filsafat mendasarkan dirinya pada ajaran Kristen, di mana pemikiran rasional itu dijadikan landasan demi meneguhkan iman. Demikianlah salah satu tema utama filsafat abad pertengahan ini adalah pertanyaan tentang hubungan antara iman dan ilmu serta usaha dalam rangka menyatukan perbedaan yang tampaknya tidak dapat didamaikan antara kebenaran wahyu dan perenungan filsafat. Pada periode pertama, sekitar 200 sampai 700 Masehi, bertumpang tindih pada masa kuna akhir. Representasi yang penting pada periode ini adalah Augustinus. Beliau meletakkan landasan bagi keseluruhan filsafat abad pertengahan. Ajaran teologis dan filsafat Eropa Barat abad pertengahan ini disebut dengan skolastikisme, yang disebut dengan sekolah. Perkembangan skolastikisme ini berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama, skolastikisme awal, yang berlangsung sekitar 800 sampai 1200 Masehi, yang ditandai dengan kemunculan metode skolastik dan penjumpaan pertama kali dengan karya Aristoteles. Tahap kedua yaitu skolastikisme puncak, yang berlangsung sekitar 1150 sampai 1300 Masehi, yang dipandang sebagai zaman keemasan dari gerakan ini. Periode ini ditandai dengan penemuan berbagai karya Aristoteles untuk menyatukan filsafat Aristotelian dengan ajaran Kristen oleh Thomas Aquinas. Tahap ketiga, skolastikisme akhir, yang berlangsung sekitar 1300 sampai 1400 Masehi, yang menandai masa kemunduran pada masa itu. Inti filsafat abad pertengahan adalah
Masalah universalia. Masalah ini berkaitan dengan realitas atau hanyalah konstruksi dari pikiran atau bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokoh dan pemikiran filsafat pada abad pertengahan. Sebenarnya banyak tokoh dan pemikirannya pada saat abad pertengahan ini. Namun saya memilih akan menjelaskan tokoh 5 saja. Yang pertama, Plotinus. Pemikiran Plotinus adalah semua wujud di alam semesta ini adalah Tuhan yang esa, kebaikan mutlak, sumber bagi pikiran, hakikat segala sesuatu dan segala-galanya. Ia merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan atau dibagi-bagi dari zat esa ini dengan jalan melimpah. Yang kedua, Augustinus. Pemikiran Augustinus berpusat pada Tuhan dan manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Augustinus berpusat pada Tuhan karena ia ingin mengetahui atau mengenal Tuhan dan roh-roh, tidak lebih dari itu. Yang ketiga, Boethius. Pemikiran Boethius berpusat pada harmoni antara agama dan nalar, sehingga dia menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan ini tanpa mengacu pada ajaran Kristen. Sebaliknya dengan menggunakan filsafat klasik. Yang keempat, Anselmus. Pemikiran Anselmus ini menggambarkan bahwa ia mendahulukan iman daripada akal. Ia pun mengatakan, wahyu harus diterima dulu sebelum kita mulai berpikir. Jadi, akal hanyalah pembantu wahyu. Yang kelima adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini adalah yang terkenal. Pemikiran Thomas Aquinas merumuskan etika dan doktrin gereja. Pemikiran yang membangun harmonia antara agama dan akal dengan menunjukkan bahwa ajaran agama tidak bertentangan dengan filsafat. Thomas Aquinas ini juga mengatakan bahwa manusia tidak akan selamat tanpa pelantara gereja. Sakramen gereja itu memiliki tujuan, yaitu untuk menyempurnakan manusia dalam penyembahan kepada Tuhan dan untuk menjaga manusia dari dosa. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang sejarah filsafat abad pertengahan dan para tokoh dan pemikirannya. Apabila ada kekurangan kata atau bahasa yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.